Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan video kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk mengecek formasi P3K di tahap 2, yaitu peluang kelulusannya bagi guru terutama yang non-induk atau GTT negeri yang tidak ada formasi di sekolahnya, atau juga guru swasta dan juga lulusan PPG. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga, jadi nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, kasusnya nih teman-teman, kita mulai ya dari passing grade tapi tidak lulus. Pastikan ada beberapa hal yang bertanya-tanya kenapa sih harus tidak lulus, padahal kan dia sudah passing grade dan formasinya masih ada. Oke, sebelumnya yang pertama teman-teman itu wajib tahu tentang tentang sekolah. Jadi sekolah itu ada kodenya nih teman-teman. Kalau X berarti peserta tersebut berada di sekolah induknya, jadi mendaftar formasi yang ada di sekolahnya sendiri. Kalau Y berarti dia adalah peserta yang mendaftar di luar sekolah induknya, kayak gitu. Jadi non induk teman-teman. Nah, yang kedua nih terkait afirmasi. Jadi afirmasi ini yang kemarin banyak diberikan oleh BKN gitu ya, mulai dari A, B, dan D. Kenapa? Yang A itu adalah yang mempunyai sertifikat pendidik, sedangkan yang B itu adalah usia. Maksudnya di sini adalah usia di atas 35 tahun. Dan yang D itu adalah disabilitas, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kalian juga perlu tahu keterangan L dan TL. Kalau L itu adalah lulus, kalau TL berarti tidak lulus. Kalau tidak ada L dan TL ini berarti dia berada di passing grade gitu kan. Tapi passing grade yang mana? Kalian juga harus tahu nih, passing grade itu sudah terbagi menjadi 3, yaitu P1, P2, dan P3. P1 adalah kelompok 1, yaitu passing grade yang sudah ditentukan di awal teman-teman. Kemudian yang P2 ini adalah yang usia di atas 50 tahun ketika mendaftar. Dan yang ketiga adalah passing grade yang sudah diturunkan 10% yang kemarin, dan ini sebelumnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita akan coba analisis dari masing-masing kasus nih. Contoh nih, di sini ada guru ahli pertama, yaitu guru seni budaya di SMAN 1 Lawang, di mana di hasil seleksi tertera bahwa yang pertama harus kalian lihat adalah jumlah formasi yang dibutuhkan. Yang pertama jumlah formasi nih. Dan kedua, selain nama-nama peserta itu, selain skornya, kalian wajib melihat keterangan. Oke, keterangan. Di mana keterangannya itu ada XP3-L, XTL, dan YP3. Nah, kalau sudah seperti ini, kenapa hasilnya hanya satu yang lulus gitu ya teman-teman? Perhatikan, jumlah formasinya 2, pesertanya 3, passing grade-nya ada 2, tetapi yang dinyatakan lulus hanya 1. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena yang pertama, di situ masih ada X yang TL teman-teman. Sehingga Y atau peserta di luar sekolah induk ini, walaupun dia passing grade, dia akan tetap tidak dinyatakan lulus. Paham ya? Karena apa? Karena sistem dari P3K ini adalah mengutamakan guru yang ada di sekolah induknya. Jadi kalau kalian ingin tahu tahap 2 ini ada formasinya nggak di Lawang? Baik, di sini masih ada satu peluang kosong teman-teman. Karena apa? Peluang ini diutamakan untuk X yang TL. Jadi guru yang masih TL ini diberi kesempatan mulai dari tahap 2 dan tahap 3. Jika nanti di tahap 3 yang X ini atau sekolah induk ini tidak lulus, maka dia akan digeser dengan sekolah non induk atau yang Y. Kalau misalnya di sini sudah ada P3, gimana nanti kalau misalnya ada yang lamar di SMAN 1 Lawang lagi seni budayanya? Berarti teman-teman akan dilihat passing grade-nya. Dia misalnya tes, jika ada Y baru yang tes, apakah Y ini P1 atau P2. Jika tetap P3 berarti yang lulus yang ini dong. Karena nanti ada ranking yang teman-teman di akhir setelah kita menyelesaikan yang X ini terlebih dahulu. Kayak gitu. Paham ya? Jadi peluang di SMAN 1 Lawang masih ada satu formasi untuk nanti di tahap 2. Oke, selanjutnya kasus yang berbeda nih teman-teman.
kita akan melihat guru matematika yang ada di SMAN 1 Dukun. Nah, di sini dua formasi. Perhatikan di sini prosesnya adalah YTL semua. Berarti dua formasi ini sekarang masih kosong dan bisa dilamar oleh peserta di tahap 2 dan tidak ada guru induk teman-teman. Jadi formasi 2 ini bebas untuk siapapun. Karena semuanya tidak lulus, berarti nanti di tahap 2 guru matematika di SMAN 1 Dukun ini masih terdapat dua formasi dan bebas yang mendaftar itu siapa. Karena nggak ada non induk nih, nggak ada induknya nih. Jadi semuanya kan non induk kemarin yang daftar dan tidak lulus semua. Berarti teman-teman berpeluang di sini dua formasi masih kosong. Baik, selanjutnya nih, sekarang kita lihat guru seni budaya lagi di SMKN 2 Magetan. Nah, di SMKN 2 Magetan ini juga butuh dua formasi. Tetapi teman-teman perhatikan di sini ada afirmasi X. Jadi kalau kasusnya yang ada di SMKN 2 Magetan ini guru seni budayanya membuka dua formasi, tapi dia ada 4 GTT yang ada di sekolah yang sama. Ada XXX semua, berarti semua GTT-nya ada di situ. Intinya kalau kita lihat berarti dari 4 langsung diambil 2 karena semua ada di sekolah induk. Tapi perhatikan afirmasi yang pertama adalah A, yaitu sertifikat pendidik. Berarti yang lulus di nomor pertama ini adalah orang yang memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan 2 dan 3 ini mendapatkan afirmasi berupa umur di atas 35 tahun. Maka dari itu teman-teman akan di ranking yang mana sih yang lebih besar skornya. Sehingga yang lulus adalah yang 504 dibandingkan dengan 453 kayak gitu. Sehingga ini formasinya udah tutup. Di tahap 2 sudah tidak ada lagi nih teman-teman. Kita lihat di sini ada dua formasi dan 2 lulus, ya kan? Dimana ada P1, P2, dan P3. Ini sebenarnya udah jelas ya teman-teman. Ketika nantinya ada P1, P2, P3 pasti yang diambil adalah P1 dan P2. Dan di sini kasusnya sama, dua formasi ada 4 GTT di sekolah induk. Sehingga dia tinggal di ranking aja P1 siapa, P2 siapa, P3 siapa, dan yang nggak lulus siapa. Akhirnya diambil dua formasi. Sehingga nanti udah nggak bisa ngelamar lagi di SMKN 10 Malang untuk guru seni budaya gitu. Baik, kita lanjutkan nih teman-teman. Wow, kita lagi berada di SMAN 1 Batu di mana guru TIK itu mempunyai 7 formasi teman-teman. 7 formasi dan kemarin tidak ada yang mendaftar. Sehingga ini peluang besar buat teman-teman di tahap 2 karena apa? Berarti tidak ada GTT di sekolah tersebut. Kalau pasti ada GTT pasti dia akan mendaftar kan. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Berarti teman-teman peluang ini masih kosong. Di tahap 2 kalian bisa pilih di SMAN 1 Batu untuk guru TIK. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh untuk melihat mana yang kosong dan mana yang sudah terisi. Teman-teman lebih ditekankan lagi bahwa jika ada GTT di induk yang belum lulus, maka peluang terbesar masih berada di GTT tersebut. Jadi bagi teman-teman swasta nih atau di luar non induk, coba cari sekolah-sekolah yang benar-benar nggak ada GTT-nya, karena saingan kalian akan maksudnya ketika kalian lulus nih nggak akan ke pending dulu gitu, walaupun passing grade kan ke pending dengan sekolah induk. Tapi kalau nggak ada baru ambil. Kemudian pasti ada peluang, dimana akan ada peluang 2 orang atau 2 formasi tetapi 1 GTT. Berarti masih ada formasi 1 yang bisa diperebutkan oleh guru swasta, kemudian guru non induk dan juga lulusan PPG. Kayak gitu teman-teman. Gambarannya seperti itu sih. Nanti insya Allah saya akan buatkan rangkuman dari peluang dari TIK. Jadi cara baca peluangnya seperti itu. Gimana kalian harus tahu adakah GTT induk yang ada di formasi tersebut atau tidak. Itu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Videonya singkat banget tapi saya harap ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Nanti untuk latihan-latihan soal masih saya buatkan ya teman-teman. Karena untuk latihan soal ini perlu difikirkan baik-baik kayak gitu. Jadi informasi-informasi dulu tapi ditunggu aja untuk pembahasan soalnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.